Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-58 dari surat Ali Imran. Marilah kita memperhatikan ayat yang mulia ini, kemudian kita ambil pelajarannya atau faedahnya dari apa yang disampaikan oleh ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim." Demikianlah kami bacakan kepada engkau sebagian ayat-ayat kami dan peringatan yang bijaksana. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, anna Allah azza wa jalla takallama fil Qur'an faqal dzalika natluhu 'alaika idh kanat at-tilawatu lillahi haqiqatan wa naqluha wa naqalaha Jibril ila ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu an takuna at-tilawatu li Jibril lakin lamma kanat Jibril rasulan lillah nusiba fi'luhu ila Allah fahuwa kaqaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah wa ma'lumun anna alladhi yaqra'uhu Jibril. Bahwa Allah azza wa jalla berbicara tentang Quran. Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika." Demikianlah kami bacakan kepada engkau. Tilawah ini adalah tilawahnya Allah hakikatan dan dinukil oleh Jibril kepada Rasul, atau yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ihtimal atau yang kemungkinan bahwa tilawahnya ini tilawahnya Jibril. Akan tetapi Jibril adalah utusan Allah. Tentunya perbuatannya disandarkan kepada Allah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai 18, di mana Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Janganlah kau gerakkan lisanmu agar engkau segera untuk menguasainya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kami Al-Quran itu kami kumpulkan di dada engkau dan bacaannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami membacanya, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Di sini Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 18, fa idza qara'nahu, apabila kami membacanya. Ya, wa ma'lumun, dan sesuatu yang maklum, annalladzi yaqra'uhu Jibril, yang membaca adalah Jibril alaihi assalam. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, annal Qur'anal Karim ayatun bal ayatun, bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan ayat. Ayat artinya tanda kebesaran Allah. Bahkan bukan satu ayat, melainkan ayat, ya jama', ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ia merupakan ayat-ayat yang jelas yang ada di dada-dada orang yang berilmu. Ayatun azimah. Ia merupakan ayat-ayat yang agung. Fa ayatuhu katsiratun. Ayat-ayatnya sangat banyak. Kullu ayatin fiha iddatu ayat. Bahkan setiap satu ayatnya mengandung beberapa ayat. Walakin la yafhamu hadhihi al-ayati illa man fataha Allahu lahu qalbahu bil imani wal amal. Akan tetapi tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat ini melainkan orang yang Allah buka hatinya dengan keimanan dan dengan amal. Wa'taqada anna hadzal Qur'ana kalamullah, dan ia meyakini bahwa Al-Qur'an ini merupakan firman Allah. Wa anna fihi ayatin bayyinat, dan bahwasannya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang jelas. Amma alladhi tamurru alaihi mithl hadhihi al-jumlah min al-ayati marra al-kiram wa la yataharraku biha qalbuhu wa la yata'ammalu hadhihi al-ayat fa innahu la yantafi'u bima fil Qur'ani min al-ayat. Adapun yang hanya membacanya lewat saja, berlalu saja, demikian saja, hatinya tidak tergerak, tidak memperhatikan ayat-ayat ini, maka ia tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang ada di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat yang disebut. La budda an tu'mina bi anna fihi ayatin wa an tuhawila istikhraj hadhihi al-ayati bit-tadabbur. Wajib untuk engkau beriman bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat, ya, dan engkau berusaha untuk mengeluarkan ayat-ayat tersebut dengan tadabbur. Wal insanu idza tadabbara al-Qur'ana wajada fihi ayatin 'azimatan la yuhsiha al-bashar. Seseorang apabila mentadaburi Al-Quran, ia akan mendapatkan padanya ayat-ayat yang agung yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Ini faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, annal Qur'ana zikrun, bahwa Al-Quran ini merupakan zikir. Karena di sini Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim." Demikianlah kami bacakan kepada engkau dari ayat-ayat dan dari peringatan yang bijaksana. Oleh karena itu, dari ayat yang mulia ini kita mengambil pelajaran bahwa Al-Quran adalah merupakan zikir, ya, merupakan zikrun. Lakin hal huwa zikrun yataqarrabu ila Allah bihi atau zikrun yatadzakkaru bihi al-insan? Akan tetapi pertanyaannya, apakah zikir ini zikir yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah? Atau zikir di sini yang dimaksud adalah zikir agar manusia mendapat peringatan, ya. Jadi ingat, yatazakkar, dengan peringatan yang ada dalam Quran ini. Zakarna anna al-ma'na syamilun li hadha wa hadha. Kami telah menyebutkan bahwa makna zikir ini mencakup makna yang pertama dan yang kedua. Zikir artinya dengan kita membaca Al-Quran, dengannya kita pula mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fahuwa dzikrun yuqarribu ila Allah lianna man talahu falahu bikulli harfin asyr hasanat, ya. Ia merupakan zikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang membacanya, ia akan mendapatkan pahala, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan makna yang kedua, wa huwa dzikrun yatadzakkaru bihil insan. Ia merupakan zikir, peringatan yang dengannya manusia mengingat,
mengingat Allah tentunya. Qala Allah Ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Surat Qaf ayat 37. Allah berfirman, inna fi dzalik, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la dzikra, ada zikir, ada peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, atau orang yang menggunakan pendengarannya, ya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Qil, kemudian ada makna berikutnya. Dikatakan qil, artinya ada pendapat lain. Dan ini merupakan pendapat yang ketiga. Huwa dzikrun rafa'allahu bihi sya'nal ladzina tamassaku bihi. Kama qala ta'ala, wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika. Ia merupakan zikir. Maksudnya yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang memegang teguh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 44, wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran, la dzikrun laka. La dzikrun laka artinya merupakan kemuliaan bagi engkau dan kemuliaan bagi kaummu. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syarh ayat yang keempat, Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat untukmu penyebutanmu, yakni sya'naka a'laina, urusanmu kami angkat tinggi-tinggi. Wa ala hadza fayakunu lidzikri thalathu ma'anin. Maka di atas hal ini, lafaz zikir ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah zikrun yataqarrabu bihi ila Allah bitilawatih, yang merupakan zikir yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara tilawah, dengan cara membaca Al-Quran. Dan tadi disebutkan bahwa pahalanya itu satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Yang kedua, wa dzikrun yatadzakkaru bihil insan, yang merupakan zikir yang dengannya manusia menjadi ingat, yang kita artikan dengan peringatan, ya. Kemudian yang ketiga, dzikrun yakni syarafan liman tamassaka bihi, ya, maknanya adalah syaraf, kemuliaan, ya, kemuliaan bagi orang yang berpegang teguh dengannya, ya. Jadi zikir ada 3 makna. Yang pertama, yataqarrabu bihi ila Allah bitilawatih. Yang kedua, zikrun yatadzakkaru bihi al-insan. Yang keempat, zikrun yakni syarafan liman tamassaka bihi. Yang keempat, wasful Qur'anil azim bihadzal wasfil azim wa huwa al-hikmah wa dzikrul hakim. Sifat dari Al-Quran yang agung ini dengan sifat yang agung, yakni al-hikmah wa dzikrul hakim. Jadi Al-Quran itu disifat dengan hikmah, dan ia merupakan zikir yang bijaksana, ya. Jadi hakim artinya hakim dan muhkim, ya. Karena Al-Quran ini hakama bainan nas, menghukumi antara manusia. Ya, Allah berfirman di surah An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran, ya, artinya ila kitabihi, yang merupakan hakam dan juga yang merupakan muhkam, utqan, ya, laisa fihi ikhtilaf wala ittirab wala tanaqud. Jadi betul-betul sempurna, ya, tidak ada kegoncangan, tidak ada tanaqud, ya, tidak ada saling kontradiksi, ya, tetapi semuanya muhkam. Faedah yang kelima, annahu la yujad hukmun dalla alaihi al-Quran illa wa huwa fi mawdi'ihi al-la'iki bihi, ya. Tidak ada hukum yang ditunjuki oleh Al-Quran melainkan ia berada pada tempatnya yang layak,
Ya, jadi hukum Quran ini betul-betul bijaksana, ya, tidak zalim, betul-betul berada pada tempatnya yang layak. Ya, min aina yu'khad, dari mana ia diambil? Diambil dari kata hakim. Ya, hakim itu adalah apa? Yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, li'anna al-hakim huwa alladhi yad'u asy-syai'a fi mawadhi'ihi. Jadi setiap hukum yang dihukumi oleh Al-Quran itu pasti bijaksana, sesuai pada tempatnya. Adapun hukum manusia penuh dengan kerancuan, penuh dengan kekurangan, karena sifatnya manusia sifat kekurangan, penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, kalau misalkan meyakini hukum Allah itu kurang, ya, maka ini menyimpang. Hukum Allah itu sempurna, adapun manusia sifatnya, karena sifatnya tidak sempurna, masih banyak kerancuan di sana sini. Yang terakhir, ya, fadilatu ar-Rasul alaihi salatu wassalam, keutamaan Rasul alaihi salatu wassalam, dan dalam firman-Nya, natluhu alaika, kami bacakan Al-Quran kepada engkau. Ya, fakhassahu sallallahu alaihi wasallam bitilawati alaihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam asyrafu man yatalaqqal Quran wa aqwamun nasi amalan bihi faka'annahu huwal makhsusu bitilawati alaihi yatluhu alaika. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah berfirman, natluhu alaika, kami bacakan kepada engkau. Di sini dikhususkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tilawah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia merupakan semulia-mulianya, ya, semulia-mulianya manusia yang mengambil Al-Quran dan yang paling lurus amalannya. Maka seakan-akan Al-Quran ini dikhususkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dzalika natluhu alaika, dzalika natluhu alaika, demikianlah kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya tentang Al-Quran, agar kita semakin cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah, Ustaz, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin memperdalam perihal pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, silahkan bertanya seputar pembahasan kali ini. Silahkan. Halo? Belum tersambungkan. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, ketika menghafalkan Al-Quran sering terkendala ketika sudah menghafalkan yang baru, yang lama lupa. Nah, saya seringkali membacanya kembali dari hafalan yang pertama sehingga hafalan yang baru. Nah, di situ saya cepat-cepat Ustadz menghafalkannya. Nah, membacanya, apakah ini termasuk kurang adab di dalam kita menghafal Al-Quran atau membacanya? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Nah, sudah menghafal lupa, gitu ya. Baik, itu hak wajar. Siapapun yang menghafal, ya, lupa, sifat manusiawi. Yang tidak wajar itu belum menghafal lupa. Iya. Nah, itu nggak wajar, ya. Itu karena apa? Nggak mau belajar, ya, nggak mau ngapal. Tapi kalau kita ngapalin lupa, wajar, ya. Itu bukan jadi masalah, bukan jadi soal. Tetapi tugas kita adalah murojaah. Makanya hafalan itu bukan hanya sekedar ngapalin, tapi tugasnya adalah ngapalin plus murojaahnya. Ngulang kembali. Ngulang. Murojaah itu ngulang. Apa kata Rasul? Ta'ahadu bil Quran. Nah, lihat di sini ada makna murojaah. Artinya baca Quran terus-menerus. Ya. Karena apa? Quran itu kata Rasul, fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Karena Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada apa? Daripada onta yang diikat di ikatannya. Nah, gitu ya.
Nah, terus gimana? Terus ya seperti kita kayak antum bilang, kita kalau makan, kalau misalkan tahu makan itu sarapan penting, ya di pagi hari, ya tidak? Mesti sarapan walaupun nggak ada waktu. Sarapan dengan apa? Sampai dengan apa? Misalnya roti. Dengan roti atau tempe sepotong, ya. Yang penting ada sarapan. Begitu juga murojaah. Ketika misalkan ngapalan itu penting, murojaah lah. Walaupun misalkan sesibuk-sibuknya kita, ya misalkan nggak dapat semaksimalnya, misalkan berapanya, gitu ya. Misalkan 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, setengah seperempat juz, gitu. Kalau misalkan kita nggak ada waktu, gitu ya, ada ngulang, gitu. Jadi hafalan yang kita hafal, misalkan kalau yang baru misalnya gini ya, bangun tidur pagi, ya kemudian sholat subuh, duduk, murojaah sebentar, hafalin yang baru, hafalan baru itu misalkan kita ngapalkan 3 ayat, ya 3 ayat, itu nanti ya di waktu duha kita ulang tuh, yang baru, waktu duha kita ulang 5 kali, ya. Kemudian setelah zuhur atau qabla zuhur ulang lagi, kemudian setelah asar atau qabla asar ulang lagi. Kemudian kalau misalkan tilawah pada maghrib sampai isya, tilawah biasa, nanti pas pada isya kita ulang lagi hafalan itu. Itu supaya apa? Supaya kuat. Jangan gini, jangan ingin menguasai banyak, ingin ngapal banyak, hafalan yang lalu diterlantarkan. Nah, lepas rugi. Ya, lebih baik kita mempertahankan hafalan lama, ya, daripada nambah kemudian hafalan yang barunya, hafalan yang lamanya tidak sempurna, ya. Biasanya yang begitu itu kurang mungkin. Oleh karena itu dibaca-baca terus, diulang-ulang, ya. Dan selalu berdoa sama Allah agar Allah berikan taufik, karena intinya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya. Nah, saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan manfaat, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.